Kampanye dialogis pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara nomor urut 3 Muhsin Junaidi berjalan lancar walaupun alam tak bersahabat. Kendati hujan, ratusan warga tetap semangat hadiri kampanye dialogis paslon nomor urut 3 di Dusun Montong, Majalangu, Sokong. Di tengah hujan yang melanda desa Sokong pada Sabtu 19 Oktober sore, ratusan warga tetap bersemangat menghadiri kampanye dialogis pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muhsin Junaidi nomor urut 3. Meskipun hujan turun, antusias warga Dusun Montong, Majalangu tidak surut untuk menghadiri kampanye dialogis pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dr. Muhsin Junaidi Arif. Dr. Lalu Muhsin Effendi, calon Bupati, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada masyarakat yang tetap semangat hadir meski cuaca kurang bersahabat. Acara yang seharusnya dimulai lebih awal sempat tertunda, namun ratusan warga tetap menunggu untuk mendengarkan visi misi paslon. Dengan antusias masyarakat yang tetap hadir walaupun hujan turun, ini menunjukkan respon positif dan dukungan nyata dari warga terhadap paslon nomor 3 Muhsin Junaidi. Dari sejak awal kampanye, di puluhan titik yang sudah didatangi oleh paslon nomor urut 3 ini, selalu disambut hangat oleh masyarakat. Ini memberi kepercayaan diri bahwa visi dan misi diterima baik. Masyarakat Kabupaten Lombok Utara bersiap menyambut pesta demokrasi tahun ini bertajuk pemilihan kepala daerah atau pilkada pada 27 November tahun 2024 yang merupakan momentum bagi masyarakat untuk menentukan masa depan Kabupaten Lombok Utara yang kaya ini. Membangun Lombok Utara ke depan tidaklah mudah. Di tengah meningkatnya angka kemiskinan, banyak infrastruktur jalan yang rusak, kualitas pendidikan yang harus ditingkatkan, fasilitas kesehatan yang belum merata, hingga kesejahteraan masyarakat harus diselesaikan. Dengan adanya program unggulan untuk dusun mandiri 100 juta sampai 300 juta per dusun per tahun, maka masyarakat akan sejahtera. Program unggulan untuk dusun mandiri 100 juta sampai 300 juta tersebut adalah program yang nyata dan bukan program membuat masyarakat menghayal. Jika salah memilih pemimpin pada 27 November tahun 2024, harapan untuk menikmati program-program tersebut akan sirna. Oleh karena itu dibutuhkan pemimpin yang memiliki kualitas pengalaman dan paham dengan kondisi masyarakat. Berikut ini orasi politik paslon nomor urut 3 Muhsin Junaidi tentang program unggulan Dusun Mandiri. Dari Dusun Montong, Majalangu, Sokong, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Suwarno M. Sidik, tim CCTV mengabarkan. Salah satu calon legislatif, tapi saya tahu beliau ini banyak sekali membantu masyarakat yang ada di bawah, terutama masyarakat perempuan. Terima kasih beliau hadir. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan ya. Kenapa beliau dia minta untuk hadir? Agar kita tahu bahwa paket MJA juga memperhatikan hak-hak perempuan. Yang saya hormati mami-mami tiang, tokoh agama, tokoh masyarakat, dinan-dinan tiang semuanya, hadirin wal hadirat, yang mudah-mudahan kita nak selalu niki masih ada dalam hidayah, inayah, taufik serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aran tiang Haji Lalu Muhsin, asal tiang Gubuk Karang Desa, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang. Alhamdulillah pada tahun 2024 niki berdasarkan istikharah dan perjalanan panjang, kami memberanikan diri bersama dengan Bapak Haji Junaidi Arif maju menjadi salah satu calon bupati dan wakil bupati. Karena niat kami tidak lain dan tidak bukan yang ingin menunjukkan bahwa anak seorang pedagang, anak seorang petani pun berhak untuk menjadi pimpinan di Kabupaten Lombok Utara ini. Anak tukang, anak peladen, sei-seinya asal memiliki kualitas, rajin belajar, rajin menuntut ilmu, tahu organisasi, dan memiliki hati yang ikhlas untuk membangun Lombok Utara, maka berhak untuk menjadikan dirinya sebagai calon wakil bupati dan calon bupati di Lombok Utara niki. Karena Lombok Utara niki kita nak selapuk
Lombok Utara niki adalah milik kita semua. Karena kalau Lombok Utara ini milik segelintir orang, maka bagaimana mungkin Lombok Utara niki bisa maju? Hanya bupati, wakil bupati, deknya mau maju Lombok Utara niki. Tapi dengan kebersamaan tiang Pelunggus Namian, Ita anak Selapu, dan tiang yakin kitalah yang paling tahu apa yang harus dilakukan untuk Kabupaten Lombok Utara niki. Jangan menunggu orang Lombok Timur dari majuang Lombok Utara, dek mungkin. Kandek tunggu Kota Mataram jadi bantu tegar maju. Kandek tunggu Lombok Barat, mun ita pada dek mele maju, maka mustahil orang lain akan bisa memajukan Kabupaten Lombok Utara niki. Maka tiang ngajak inanaman tiang Selapuan, Porong Renten tiang, mari bersama-sama dengan MJA kita buat sejarah baru. Sejarah bahwa pertama kalinya muncul pemimpin baru. Sejarah pertama kalinya muncul pemimpin baru yang memiliki pikiran yang baru, yang memiliki hati yang baru, yang memiliki arah baru, dan tahu harus dibawa kemana masyarakat Lombok Utara niki. Kawan-kawan dari koalisi partai pengusung paket MJA, kawan-kawan dari tim pemenangan paket MJA, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Jadi alhamdulillah sore hari ini tiang bisa datang bersama Bapak Calon Bupati untuk kita bersilaturahmi. Jadi pada situasi silaturahmi ini tiang juga menyampaikan ucapan banyak terima kasih bahwa pada pemilu 14 Februari 2024 yang lalu tiang Haji Junaidi Arif sudah mendapat tempat di hati warga masyarakat Montong Majalangu niki. Mendampingi Bapak Dr. Muhsin Effendi LC ini sebagai calon bupati Kabupaten Lombok Utara. pada setuju? Tidak ada mungkin program-program yang bisa membantu masyarakat di tingkat bawah. Sedangkan agar persoalannya pembangunan merata atau tidaknya adalah berasal dari tiap-tiap dusun. Maka dari itulah kami bersama Bapak Dr. Muhsin adalah ingin membangun Lombok Utara ini dari dusun dulu. Setuju Bapak Dane? Nah, disinilah kami ingin membuat pemerataan pembangunan. Dari mana sumber pembangunannya? Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Anton Saherdan tadi, Bapak Marianto, bahwa jumlah anggaran kita di Lombok Utara ini banyak sekali. Hampir 1,2 triliun. Per 1 Januari sampai dengan per 31 Desember besok, anggaran itu sudah dibelanjakan. Yang bisa diterima oleh masyarakat itu ada namanya belanja langsung. Hampir 700-800 miliar. Sekarang ini sedang dibelanjakan oleh bupati kita. Tapi apakah kita merasakan anggaran segitu banyak itu bisa diterima oleh masyarakat di 3 dusun ini? Ibu-ibu yang mau usaha, ada nggak pernah dibantu? Bapak-bapak petani yang butuh bibit, adakah pernah dibantu? Bapak-bapak yang hobi kesenian, ada nggak dibantu di tiap dusun? Kalau di sini ada mau bangun balai banjar, ada nggak dibantu? Ada yang mau usaha beli ikan, bikin sate dan sebagainya, ada nggak dibantu? Itulah hayalan dan cita-cita kami ketika kami menjabat menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Lombok Utara. Kami ingin ada pemerataan pembangunan yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Lombok Utara ini. Tetapi ada seorang bupati, ya, saya tidak menyebut apakah bupati di Lombok Utara atau di mana di Indonesia atau mungkin di luar negeri ini. Ini program mimpi katanya. Ini ya baru bangun bro pada tiang. Saya yakin itu bupati itu tidak pernah dia bahas anggaran. Saya ini mantan anggota DPR, 10 tahun saya di badan anggaran. Saya tahu kemana anggaran itu dikelola oleh bupati, kemana anggaran itu dikelola oleh gubernur. Ya, jadi jangan dibohongi masyarakat bahwa Lombok Utara ini tidak punya uang. Sekarang Lombok Utara ini punya banyak uang dan wajib masyarakat itu bisa menikmati anggaran-anggaran yang kita dapatkan sekarang ini.
Ya, cuman mungkin pemikiran mereka tidak sampai ke situ. Itulah makanya kita butuh pemimpin baru yang masih muda, yang belum ada masalah, yang punya visioner yang tajam. Mana yang belum dilakukan oleh bupati sebelumnya, itu yang kami lakukan selanjutnya. Coba bisa dibayangkan ya, per dusun hanya 100 sampai 300 juta. Jumlah dusun kita itu 457 banyaknya. Kalau kita anggarkan 100 juta, kita hanya butuh 45 miliar 700. Kalau kita ratakan per dusun itu 200 juta, hanya 91 miliar. Kalau kita ratakan per dusun itu 300 juta, kita butuh anggaran hanya 135 miliar. Sedangkan kita punya anggaran di APBD Kabupaten Lombok Utara itu 1.100 sekian miliar atau hampir 1,2 triliun. Dari mana logikanya kita tidak bisa melaksanakan itu? Sumber pendapatan kita di APBD Kabupaten Lombok Utara itu ya ada namanya PAD. Nah, supaya jangan bupati saja pintar ya, masyarakat harus pintar. Ya, supaya kalau kami salah bisa dikritik. Jangan ada bupati ketika duduk tidak mau dikritik. Setuju? Kita butuh hanya anggaran 130 miliar kalau rata-rata 300. Sedangkan kita punya PAD saja di Lombok Utara nih, itu namanya PAD pendapatan asli daerah. 301 miliar kita punya. Dari PAD itu aja kita arahkan untuk membangun dusun ini, membiayai program dusun mandiri sudah sangat mampu kita. Maka kalau ada bisikan-bisikan dari pihak tertentu mengatakan itu mimpinya Bapak Dr. Musin, mimpinya Bapak Haji Juniandi, jangan didengar itu. Itu belum sampai pikirannya, meskipun dia seorang bupati misalnya. Tapi insya Allah dengan hadirnya kami, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kami punya energi baru, kami punya visioner yang sangat jitu untuk itu. Maka kami tahu cara melaksanakannya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, yang jelas program Dusun Mandiri ini sekali lagi hadir di tengah-tengah Bapak Ibu dan saudara sekalian yang ada di dusun ini adalah memberikan pemerataan pembangunan kepada kita semua di Kabupaten Lombok Utara.